Halo, Hai. Plus. Sekarang saya lagi sama Cantika. Halo. Kita lagi di UPH sekarang. Ini lagi mata kuliah major sebetulnya. Iya. Tapi kita mau pakai buat menjelaskan tentang range vokal dan oktav itu apa. Karena waktu itu pernah di Twitter aku ngomong tentang range vokal dan oktav. Tapi ternyata teman-teman masih banyak yang belum paham tentang apa itu oktav. Oke. Nah, terus juga sebenarnya kita butuh berapa oktav sih untuk bisa nyanyiin lagu-lagu yang katanya tinggi dan susah banget itu. Apa kita perlu 3 oktav, apa kita perlu 4 oktav, apa gimana? Oke, paling awal nih Chan, range vokal itu adalah ini yang paling basic ya, wilayah nada yang dimiliki oleh seorang penyanyi. Oke. Jadi kita bisa ngitung nada terendah sampai tertinggi yang bisa dinyanyiin oleh seorang penyanyi. Nah, itu setiap orang beda-beda Chan. Kalau cowok dan cewek khususnya juga beda banget. Misalkan cowok bisa lebih rendah dari cewek, karena alasannya cowok tuh pita suaranya lebih panjang dan lebih besar daripada perempuan. Oke. Itu udah alami banget. Nah, terus apa itu oktav? Oktav adalah jarak antara dua nada. Jadi oktav itu adalah misalnya nada gini deh, kita nyanyiin do re mi fa sol la si do. Nah, dari do itu satu oktav ya. Oktav itu kalau biar teman-teman bisa ingat terus, oktav itu dari okto itu 8, jadi 8 nada. Do re mi fa sol la si do itu satu oktav. Ya, jadi itu satu oktav. Kita lihat di keyboard ya biar kelihatan nadanya. Satu oktav itu adalah misalkan ini kan sini do re mi fa sol la si do. Ini satu oktav dari sini ke sini. Oke, kita udah bicara tentang apa itu oktav. Dan sekarang kita lihat Cantika itu range vokalnya itu berapa oktav? Oke. Nanti awas lihat juga di keyboardnya gitu ya. Oke Chan, nada paling rendah kamu seberapa? Misalkan coba. Oke, ini udah agak madi ya. Kalau sini nyampe nggak? Masih bunyi ya. Oke, tapi mungkin udah nggak nyaman. Ya nggak apa, kita mulai dari sini aja kali ya. Ini berapa nih ya? Oke. 3. Kami kita nyanyi 2 re mi fa sol la si do biar jelas aja ya. Oke. Oke, ini satu oktav sudah. Terus lanjut lagi. Do re mi fa sol la si do. Ada 2 oktav ya dari sini tadi kan. Terus terusin lagi. Do re mi fa sol Gak yakin? Iya, nggak yakin. Oke. Tapi generally kalau misalkan kamu lagi dalam kondisi udah pemanasan gitu, kamu pasti bisa mencapai paling nggak 3 oktav, ya lebih gitu ya. Nah, sekarang kalau cowok nada terendahnya seberapa? Saya pakai contoh saya sendiri gitu ya. Saya mulai dari mungkin dari sini kali ya. Ini udah Abang-abang. udah ambang-ambang kehancuran. Jadi mungkin dari G kali ya. Ini udah terendah saya kayak G. Oke. Re mi fa sol la si do ini satu oktav. Do re mi fa sol la si do ini udah 2 oktav. Ini udah 3 Iya benar 3. 3 ya, 3 oktav. Ya, ini boleh sampai C. Ini udah gak nyampe kan? Sampai di C saya. Berarti 1, 2, 3. Ya, about 3.5 gak nyampe lah ya. Ya berarti 3 oktav lewat dikit juga. Jadi kurang lebih range vokal kita sama, kira-kira 3 oktav. Nah, secara umum orang biasa, misalnya orang secara general ya, yang mungkin juga nggak terlatih vokal itu kira-kira paling cuma 2,5. 2,5 oktav itu umum banget gitu ya.
Nah sekarang kita cek nih, kan udah tahu tentang oktav itu apa dan gimana cara menentukan berapa oktav kayak gitu. Sekarang kita tes di lagu. Oke. Nah Cantika, lagu apa sih yang kira-kira buat orang tuh kayaknya tinggi banget? Kayak Love on Top deh, salah satu lagu. Love on Top salah satu ya. Yeah. Love on Top tuh Beyonce. Nah, Si Love on Top itu aslinya main di C. Oke. Ya ini mungkin bagi yang belum tahu chord, nggak apa, pokoknya dia nada dasarnya tuh di C. Di C itu bunyinya seperti ini. Ini nada C gitu ya. Do re mi fa sol la si do. Nah ini nada dasar di C. Berarti baitnya gimana Cak? One, two, three. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? Oke, habis itu dulu ya. Ya. Nada terendah tadi apa? I can see the stars all the way from. Can't you see the? Oke, berarti G. Ya. Oke, sekarang kita nyanyiin ref. Ini G ya. Oke. Can't you see gitu ya. Sekarang nyanyiin ref masih di C. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. Nah, itu ya. G. Oke. G lagi. Berarti untuk bisa nyanyiin Love on Top belum modulasi itu 2 oktav ya enggak? 2 oktav pas. 2 oktav pas sebelum modulasi ya. Nah, lagu Love on Top itu modulasi atau naik tangga nada, naik nada dasar itu udah kali 4 kali. 4 kali. Berarti dari terus naik lagi. Terus naik lagi. Ini berapa kali? 3 kali ya? Udah 4 kali. Kan? 1, 2, 3. Baru 3. Baru 3 ya? Sekali lagi. Berarti ref terakhir di sini. Ya, oke, coba sendiri ya. 1, 2, 3, 4. It's you. You're the one I love. You're the one I need. Only one I see. Come on, baby, it's you. Oke. Berarti itu adalah B. Oke. Oke, jadi nada terendah ketahuan G. Love on Top adalah G. Nada tertinggi adalah B. B berapa nih? Ya pokoknya Berarti tinggi. Ini 2 D. oktav. 1 sebelum soprano high C. Oke. Nah, G-nya tuh G buat cewek tuh lumayan agak alto. Kita hitung ya dari G nih. Oke, sana. Ya jadi ketahuan Love on Top itu nada terendahnya G yang ini. Ya. Sampai nada tingginya adalah ini. B. Ya. Kita hitung berapa oktav? 1, ya, 2 oktav, tambah 2 nada. Oke, berarti kesimpulannya untuk bisa nyanyi Love on Top, Anda hanya perlu 2 oktav tambah 2 nada. Sekali lagi. 1 oktav, 2 oktav tambah, ya. Jadi dari sini ke sini, maka Anda pun sudah bisa nyanyiin Love on Top. Masih belum puas juga ya. Kita pakai lagu yang sering banget ditanyain sama teman-teman semua. Listen. Beyonce lagi. Beyonce lagi ya, karena memang kebetulan dia memang yang paling sering Bikin pakai lagu-lagu berrange ini ya. berrange luas ya. Oke, listen itu mainnya di B. Listen to the song here in my heart, a melody I start but can't complete. Oke, langsung. Oke, nah di sini tadi Nada terendah. nada terendah apa? Betul. Oh, Fizz. Kita dapat nada terendah dari lagu Listen, Fizz. Oke. Oke, sekarang nada tertingginya itu mungkin di mana, di ref? Oh, the time has come for my dreams to be heard. They will not be pushed aside or word into your own. All 'cause you won't listen.
ref biasa ya, Iya. belum ada improve. Ya. Tertingginya adalah ini udah improve belum? Udah bagian dari ref biasa ya? Gitu ya? Iya. Oke, berarti dari sini What the fuck? tadi oke, itu nanti Fis. Mungkin mau dikasih lihat Kak. Oh iya, benar. Ya. Ini nada terendah dan Nah, nada terendah tadi tulisan tuh sini ya? siap. Pas mana nih? Pas nyanyi bagaimana ini? A melody I start. Gitu ya? Iya. Berarti Fis. Nah, tertingginya adalah sini. Berarti ini. Oke, berapa oktav tuh? Satu. Terus pas dua oktav. Dua pas. Pas dua oktav. Nah, jadi lagu Listen cuma dua oktav. Lagu apa tadi? Love on top. Dua oktav. Dua oktav tambah 2 nada. Tambah dua nada. Nah, jadi Anda nggak perlu 4 oktav atau 3 oktav. Ya kalau memperluas itu bagus, perlu ya, itu penting. Cuma maksudnya Dalam nyanyiin lagu ya. dalam nyanyiin lagu gitu. Gak mungkin sampai yang 4 oktav Enggak. juga gitu. Kebanyakan lagu kalau lagu standar ya biasa lah gitu ya, lagu pop standar tuh paling 1,5. Nah untuk Beyonce kan emang dia range luas banget, jadi ya mungkin 2 oktav lebih tuh gitu ya. Kalau lagu Indonesia tuh misalnya Burung Camar itu 2 oktav lebih 1 nada paling. Oke. Kalau main di B, G gitu. Masih di B. Burung Camar. Ya. Berarti di D. Camar terus ke Tiba-tiba melihat dua oktav 1 nada. Jadi Burung Camar tuh yang luas banget juga 2 oktav tambah 1 1 nada. Oke, jadi kesimpulan kita adalah yang terpenting bukan jumlah oktav, tapi apa? Tapi gimana kita bisa membunyikan di range vokal kita yang kita udah punya itu dengan semaksimal mungkin. Betul. Terutama di area atas ya, head Ya. voice dan belting. Ya, head voice dan beltingnya ini penting banget ya. Di vokal itu sering banget dibahas tentang register. Ada chest voice, ada head voice. Ini chest voice. Ini head voice. Kalau Cantika chest voice gimana? Ini chest voice. Head voice. Ini head voice. Nah, diantaranya itu yang biasa kita pakai buat belting, misalkan, wow, kayak gitu. Kalau Cantika kira-kira belting di, ya, oke itu maksud tadi contohnya. Tapi di antara head voice dan chest voice itu ada namanya mixed voice. Kita bisa bunyiin secara bisa halus gitu, bisa kita belt, misalnya, kayak gitu. Jadi belting adalah kasih tenaga power, jadi di nada yang itu udah tinggi tapi kasih power yang jadi dia nggak tipis kayak nggak kayak falset ya jadi. Nggak kayak falset. Kalau falset kan dia halus. Kalau head voice yang kayak klasik gitu lebih tight, lebih Bulat ya suaranya. lebih bulat. Nah, jadi kepiawaian kita menggunakan pindah-pindah register itu yang terpenting sebetulnya. Jadi saat kita menyanyikan lagu Love on Top yang 2 oktav sekian, itu di antara itu tuh kita menggunakan register apa, menggunakan teknik apa. Apakah kita belting, apakah kita head voice, apakah kita falset kayak gitu. Jadi itu yang sebetulnya yang terpenting. Oke, jadi mudah-mudahan video kita ini cukup membantu memberikan sedikit pemahaman tentang vokal range. Dan yang penting memaksimalkan apa yang Anda punya. Ya, jangan terlalu dipaksain. Ya, kenapa aja? Kasihan kita suara. Kasihan kita suaranya. Oke. Jadi latihannya pelan-pelan dan sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Makasih ya, Jan. Sama-sama Kak.